Sri Wahyuni, pemilik rumah yang dijadikan homestay di Dusun Kurahan, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini menangis histeris. Bersama dengan keluarganya, Sri Wahyuni terlibat adu mulut dengan pihak pengadilan yang berupaya melakukan proses eksekusi pengosongan. Akibat ricuh yang terjadi, pihak kepolisian Resor Kota Magelang terpaksa mengamankan 2 orang dari pihak tergugat yang dianggap menghalangi proses eksekusi. Setelah diputuskan oleh pengadilan negeri bahwa bantahannya tidak benar, makanya kita melanjutkan dengan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi. Tapi ini pun sudah sempat terhenti juga karena mereka melakukan upaya hukum banding. Kita sudah tunggu upaya hukum bandingnya juga. Proses eksekusi pengosongan homestay di lahan seluas 342 meter persegi ini terhenti karena adanya pengajuan gugatan perlawanan dari pihak tergugat. Namun pihak pengadilan negeri Mungkit memutuskan menolak permohonan provisi dan eksepsi dalam pokok perkara, menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Saatnya kita melakukan aktivitas seru dan juga menyenangkan. Kali ini cukup menantang untuk saya karena saya akan mencoba bermain go-kart elektrik di arena yang sudah bertaraf internasional. Dan uniknya untuk lokasi sirkuit berada di dalam sebuah mall. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ayo ikut. Di sirkuit go-kart ini Anda bisa menjajal mesin pacu go-kart bertenaga elektrik dengan kecepatan maksimal hingga 70 km per jam. Tapi untuk pengunjung pemula, Anda bisa menjajal go-kart dengan kecepatan sedang yang cocok untuk pemula dan anak-anak. Nah, sebelum menjajal lintasan go-kart ini, kita diajak untuk melihat rekaman video tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain go-kart untuk menghindari kecelakaan. Setelah itu, baru deh kita memakai jaket dan helm khusus. Bisa dibilang sirkuit go-kart elektrik ini baru beroperasi, namun sudah menyedot antusiasme pengunjung. Go-kart ini merupakan entry level dari setiap balapan mobil sebenarnya. Nah, Indonesia kekurangan nih go-kart yang proper. Jadi kita hadirkan di dalam mall. Kita ada 3 kelas beginner, advance, dan pro. Semua pemain wajib mulai dari beginner. Ya, saya baru pertama datang ini seru banget sih, kata saya mah. Go-kartnya keren lah, handlingnya juga enak, kecepatannya juga enak, tracknya juga lumayan mulus gitu. Anda tertarik memicu adrenalin mengendarai go-kart elektrik? Siapkan uang mulai dari Rp150.000 hingga Rp325.000 sesuai dengan tingkat kelas go-kart yang Anda inginkan. Dari Jakarta, Yasmin Atania dan Ade Richard, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Buletin Aisyah kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Bersama saya, Pram Senjaya, inilah Buletin Aisyah selengkapnya. Ya, pemirsa, dipicu longsoran tebing Ngarai, belasan rumah dan kafe diterjang luapan sungai Batang Sianok di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara seorang balita tewas akibat terseret arus banjir bandang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aliran sungai Batang Sianok tiba-tiba meluap membanjiri belasan rumah dan menerjang sejumlah kafe di bantaran sungai di kawasan Geopark Nasional Ngarai Sianok, Kabupaten Agam. Diduga banjir dipicu longsoran tebing Ngarai pada malam sebelumnya yang menyumbat aliran air hingga akhirnya jebol dan meluap. Meski tak menimbulkan korban, warga tetap waspada mengantisipasi luapan sungai susulan. Kondisi saat ini pagi. Sementara banjir bandang menerjang permukiman warga di Kelurahan Wirakarya dan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Nah, selain 321 rumah terdampak banjir bandang, seorang balita tewas terseret arus banjir setinggi 3 meter.
Saat kejadian, korban sedang bermain bersama kakaknya di pinggir sungai. Ribuan rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Wajo kembali terendam banjir setinggi 3 meter. Ketinggian banjir yang terus naik akibat hujan deras membuat Danau Tempe meluap dan merendam pemukiman warga. Warga yang panik berusaha mengevakuasi barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Secepatnya dia menelpon bilang, Mbak, masuk air dalam rumah. Makanya secepat-cepat pulang, ternyata ya air sudah ada di dalam rumah. Banjir telah melumpuhkan aktivitas warga dan mereka berharap bantuan. Ya, pemirsa, pemerintah menaikkan harga eceran beras medium dan premium sejak 1 Juni kemarin. Lalu, bagaimanakah faktanya di lapangan? Sudah ada rekan kami Jen Cayani langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Halo Jen, menurut pantauan Anda di sana, benarkah harga beras di sana mengalami kenaikan harga? Baik Pram dan juga pemirsa, nampaknya untuk kenaikan harga beras belum terjadi di sini ya, karena tadi kami sudah bertanya kepada beberapa pedagang di sini. Untuk harga beras sendiri masih cenderung stabil di harga Rp12.000 hingga Rp14.000, dan sekarang saya berada tepat di depan kios jual beras ya di sini. Ini dia ada berbagai macam jenis beras, dan kita coba explore di sini ya. Ini ada harganya juga, ada Rp13.000, Rp12.500 per liter, kemudian ada Rp12.000. Dan mungkin saya ingin bertanya sebentar. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar untuk iNews TV sedang on air, mau nanya harga beras. Harga beras untuk beras yang medium sama premium harganya di harga berapa ya sekarang? Medium 12 ribuan, premium 13 ribuan. Oh begitu, jadi belum ada kenaikan ya? Ada kenaikan 200-300 rupiah sih. Oh gitu. Nah ini kan pemerintah sudah resmi ya, nanti akan menaikkan harga eceran beras. Itu bagaimana sih tanggapannya Mas? Ya sebaiknya mah agak dinaikkan sedikit, kalau kemurahan juga kesian petaninya kan. Tapi kalau untuk pembeli sendiri gimana Mas? Nggak masalah sih, kemarin kalau harga sekarang sih udah pembeli nggak terlalu diberatkan sih. Ya, baik. Terima kasih banyak ya Mas ya. Nah, itu dia Pram dan juga pemirsa, memang harga beras di sini cenderung masih stabil meskipun ada kenaikan sedikit ya. Namun belum ada kenaikan harga yang signifikan. Tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa pedagang yang lain ya, seperti telur yang memang cenderung turun juga di sekitar Rp29.000 per kilogramnya. Kemudian ada daging ayam yang masih normal juga. Namun kami di sini memantau bagaimana harga beras itu sendiri, karena memang ada kabar ya dari pemerintah yang akan menaikkan harga eceran tertinggi beras di beras jenis medium maupun beras jenis premium. Namun sampai saat ini masih stabil nampaknya. Saya kembalikan ke Anda Pram. Baik, melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan kami Jen Cahyani atas laporannya.